Halo, bertemu lagi di Praktikum Struktur Molekul Organik. Hari ini kita akan melakukan praktikum yang berjudul identifikasi gugus organik. Nah, seperti yang kalian tahu, di dalam kimia organik itu ada banyak sekali jenis gugus fungsi. Nah, bagaimana cara kita mendeteksi gugus fungsi tersebut? Caranya adalah salah satunya dengan menggunakan sifat kelarutan, dan yang satu lagi adalah melakukan reaksi dengan reagen lain sebagai bentuk uji kualitatif terhadap reaksi kimia. Nah, seperti biasa saya akan dibantu oleh dua student staff, yaitu ada Kak Noel dan Kak Briel. Yuk, mari kita bertemu dengan mereka. Hai teman-teman, kembali lagi bersama kami dalam praktikum struktur molekul organik pada percobaan yang ketiga dengan judul mengidentifikasi gugus fungsi senyawa organik. Nah, tujuan percobaan kali ini adalah kita akan mengidentifikasi gugus fungsi senyawa organik berdasarkan kelarutan dan reaksi kimianya. Mari kita kerjakan. Senyawa di alam sangat melimpah. Diperkirakan pada saat ini telah mencapai jutaan dan akan terus bertambah dengan munculnya senyawa-senyawa baru hasil sintesis para ahli kimia organik. Senyawa organik adalah suatu senyawa yang unsur-unsur penyusunnya terdiri dari atom karbon dan atom-atom hidrogen, oksigen, nitrogen, sulfur, halogen, atau fosfor. Gugus fungsi. Gugus fungsi adalah suatu atom atau kumpulan atom yang melekat pada suatu senyawa dan berperan memberikan sifat yang khas dan berpengaruh pada sifat fisik dan kimia senyawa tersebut. Identifikasi gugus fungsi. Identifikasi gugus fungsional dan senyawa organik berdasarkan sifat fisiknya ini diketahui memerlukan pendekatan yang menyeluruh dari suatu analisis kualitatif senyawa organik untuk mengidentifikasi senyawa organik. Secara umum, identifikasi senyawa organik dapat meliputi penentuan sifat fisiknya, misalnya warna, bau, indeks refraksi, massa jenis, titik leleh, titik didih, identifikasi kelompok kelarutan, dan melakukan uji kimia terhadap suatu reagen. Bahan yang digunakan dari praktikum kali ini terdiri dari heksana, toluena, aseton, etanol, benzaldehida, 2-propanol, kloroform, bensil klorida, fenol, 2-klorobutana, 2-metil-2-bromobutana, larutan KMNO4, larutan NaOH 5%, larutan NaHCO3 5%, larutan HCl 5%, larutan H2SO4 pekat, metanol, larutan iodin 10%, larutan NaOH 10%, larutan FeCl3 10%, glukosa, fruktosa, sukrosa, Vehling A dan Vehling B, larutan AgNO3 5%, amonia, heksametilendiamina, indikator universal, aquades, dan asam benzoat. Untuk alat, kita menggunakan tabung reaksi dan rak tabung reaksi, gelas kimia, water bath, pipet, dan kaca arloji. Pertama-tama kita masukkan 10 tetes aquades ke dalam 8 tabung reaksi yang bersih. Kemudian kita masukkan sampel sebanyak 10 tetes jika sampel berbentuk larutan, sedangkan jika sampel berbentuk padatan kita masukkan secukupnya. Goyangkan tabung secara perlahan untuk mencampurkan kedua bahan. Kemudian, catatlah fenomena yang terjadi dan tentukan hasil pengamatan sebagai larut atau tidak larut. Berikut ini adalah dokumentasi dari hasil sampel yang dilarutkan dalam aquades.
Langkah selanjutnya, kita akan menguji sampel yang larut di dalam air dengan menggunakan kertas pH indikator universal. Tes menggunakan kertas indikator universal juga dilakukan terhadap Aquades sebagai kontrol atau pembanding. pH sampel dicek dengan cara menyandingkan kertas uji terhadap warna yang sesuai. Langkah selanjutnya, kita lakukan pengujian terhadap sampel yang tidak larut di dalam air. Kita ambil 3 tetes sampel, kemudian kita tambahkan 5 tetes larutan NaOH 5%, lalu nanti kita akan goyangkan tabung secara perlahan untuk mencampur kedua bahan tersebut. Berikut ini adalah dokumentasi dari hasil pencampuran sampel terhadap larutan NaOH 5%. Data kelarutan tadi digunakan untuk pengujian selanjutnya, yaitu untuk memastikan bahwa suatu senyawa ini telah larut, maka kita tambahkan 5 tetes larutan HCl 5% ke dalam campuran yang dianggap larut tadi. Campuran tersebut diuji menggunakan kertas pH indikator universal sehingga didapatkan hasilnya bersifat asam. Apakah hasil yang didapatkan bersifat asam seperti yang diharapkan? Berikut adalah hasil pengujian untuk memastikan kelarutan dalam sampel. Langkah selanjutnya, kita lakukan pengujian terhadap sampel yang larut di dalam air. Kita ambil 3 tetes sampel, kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang baru. Lalu kita tambahkan 3 tetes larutan NaHCO3 5%. Campuran jangan diaduk terlebih dahulu, kemudian perhatikan gelembung yang terbentuk pada permukaan antar fase. Kemudian goyangkan tabung secara perlahan untuk mencampurkan kedua bahan. Catatlah hasil sebagai larut atau tidak larut dan juga fenomena yang terjadi. Langkah selanjutnya, kita lakukan pengujian terhadap senyawa yang tidak larut dalam air dan tidak larut dalam NaOH 5%. Pertama-tama, kita ambil 3 tetes sampel, kemudian kita masukkan juga 3 tetes larutan HCl 5% ke dalam tabung reaksi. Goyangkan tabung secara perlahan untuk mencampur kedua bahan. Catatlah hasil sebagai larut atau tidak larut, serta fenomena yang terjadi. Selanjutnya, kita lakukan pengujian terhadap senyawa yang tidak larut dalam HCl 5% dan juga NaOH 5%. Pertama-tama, kita masukkan 3 tetes sampel ke dalam tabung reaksi kering, kemudian kita masukkan juga 3 tetes larutan asam sulfat pekat. Goyangkan tabung secara perlahan untuk mencampurkan kedua bahan. Kemudian, catatlah hasil sebagai larut atau tidak larut beserta fenomena yang terjadi.
Untuk prosedur 2, pertama-tama kita masukkan 10 tetes sampel, yaitu heksana, toluena, aseton, fenol, dan bensaldehida ke dalam masing-masing tabung reaksi. Kemudian, tambahkan tetes demi tetes larutan KMnO4 sampai terjadi endapan hitam atau sampai larutan menjadi keruh. Catatlah jumlah tetesan KMnO4 serta fenomena yang terjadi. Berikut ini adalah hasil dokumentasi dari pengujian ketidakjenuhan karbon. Pada prosedur 3, pertama-tama kita masukkan 10 tetes sampel yang terdiri dari 2 propanol, kloroform, bensil klorida, 2 klorobutana, 2 metil 2 bromobutana. Tambahkan 10 tetes sampel larutan AgNO3 5%, kemudian diamkan campuran beberapa menit. Perhatikan fenomena yang terjadi dari penambahan AgNO3 5% ke dalam 2 metil 2 bromobutana. Tabung reaksi dari sampel yang belum membentuk endapan, kita masukkan ke dalam water bath yang sudah diatur suhunya sebesar 50-60 derajat Celcius. Catat waktu yang diperlukan untuk setiap sampel membentuk endapan. Amati dan catat fenomena yang terjadi berikut ini. Prosedur 4 akan terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah tes iodoform. Pertama-tama kita masukkan 10 tetes sampel, yaitu yang terdiri dari metanol, etanol, 2 propanol, dan juga fenol yang dimasukkan ke dalam masing-masing tabung reaksi. Tambahkan 3 tetes larutan iodin 10%, kemudian tambahkan larutan NaOH 10% tetes demi tetes hingga warna iodium hilang. Pertama-tama kita masukkan 10 tetes sampel, yaitu metanol, etanol, 2 propanol, dan juga fenol ke dalam masing-masing tabung reaksi. Kemudian tambahkan 2 tetes larutan FeCl 10%, lalu goyangkan tabung reaksi agak kuat. Amati dan catat fenomena yang terjadi pada setiap sampel.
Pertama-tama kita masukkan 10 tetes sampel, yaitu sampel aseton, benzaldehida, etanol, glukosa, fruktosa, dan sukrosa ke dalam masing-masing tabung reaksi. 5 tetes reagen Vehling A dan 5 tetes reagen dari Vehling B dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Panaskan tabung reaksi selama 5 menit di dalam water bath yang sudah diatur suhunya sebesar 90 derajat Celcius. Amati dan catat fenomena yang terjadi pada setiap sampel. Pertama-tama kita masukkan 10 tetes sampel, yaitu aseton, benzaldehida, etanol, glukosa, fruktosa, dan sukrosa ke dalam masing-masing tabung reaksi. Sebanyak 10 tetes larutan AgNO3 5% ditambahkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian, tambahkan juga 10 tetes larutan NaOH 5% ke dalam tabung reaksi. Setelah itu, tambahkan juga 3 tetes amonia ke dalam masing-masing tabung reaksi. Panaskan tabung reaksi selama 5 menit di dalam water bath yang sudah diatur suhunya sebesar 90 derajat Celcius. Amati dan catat fenomena yang terjadi pada setiap sampel. Apakah fenomena yang teramati sesuai yang diharapkan menurut teoritis? Bagaimanakah senyawa yang akan bereaksi dengan reagen Tollens? Nah, gimana teman-teman, praktikumnya menarik kan? Jadi kalian sekarang sudah tahu ya bagaimana caranya menentukan atau mengidentifikasi gugus fungsi dalam senyawa organik. Nah, semoga percobaan kali ini membantu teman-teman untuk belajar tentang kimia organik. Nah, sampai jumpa di percobaan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Bye!